Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Selamat datang kembali di channel kami, Aiman Channel Aritmatika. Saya bersama siapa ya? Kalian udah kenal siapa dia? Nanti kita kenalan bagi yang belum kenal ya. Oke, kita hari ini akan membahas apa ya? Sebelumnya kita kenalan dulu deh, biar kalian tidak penasaran siapa yang bersama Kak Fauzi pada pagi hari ini. Kita kenalan dulu ya sama dia nih. Siapa kamu sebenarnya? Apa mau kamu ada di sini? Kamu mau ngapain ada di sini? Kita cakap-cakap, kita kenalan dulu dengan para netizen, dengan para pengikut setia Aiman Aritmatika. Oke? Oke, good. Ya, teman-teman, kita kenalan dulu ya dengan satu boneka ini sebenarnya kolaborasi lama yang kami sudah sering kerjasama ya. Kita sering ngobrol bareng dan kali ini kita juga akan ngobrol bareng. Spesial menjelang hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita kenalan dulu. Siapa nama kamu? Sebutkan ke para penonton. Namanya Musa ya. Musa, kamu ini dari mana? Dari mana banyak? Rumahnya mana ya? Biar teman-teman tahu. Aku rumahnya ada di sini lah, di rumahku sini. Oh, rumah dia di sini katanya ya. Namanya Musa teman-teman ya. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal teman-teman. Oh, namanya Musa ya. Musa, hari ini kita spesial, kita akan menyapa para penonton. Kita akan membahas tema menjelang Maulid Nabi Muhammad. Tapi kira-kira tema apa yang akan kita ambil untuk disajikan kepada para penonton? Musa bisa bilang kepada para penonton, coba kasih tahu apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Ntar dulu ya, aku mikir dulu ya teman-teman. Dia lagi mikir dulu, dia lupa katanya teman-teman ya. Kita lihat nanti apa yang akan disampaikan Musa. Oke, aku udah ingat. Aku dan kamu akan membahas tentang kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Hashim. Bukan ya, itu buyutnya. Kakeknya adalah Abdul Muthalib. Kita akan membahas tentang Hashim dan Abdul Muthalib. Oh, jadi pada video ini menjelang hari Maulid Nabi ini kita spesial akan membahas tentang Hashim dan Abdul Muthalib. Siapa yang sudah kenal Abdul Muthalib? Siapa yang sudah kenal Hashim? Ya, betul sekali. Hashim adalah buyutnya Nabi Muhammad. Sedangkan Abdul Muthalib adalah kakeknya Nabi Muhammad. Ya, kita akan saksikan bersama. Kita akan dengarkan bersama apa sih kisah dari Hashim dan Abdul Muthalib tersebut. Ya, sebelumnya kamu sapa dulu dong para penonton setia. Tapi spesial harus memakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang. Oke, siap? Siap. Halo semuanya. Good morning. Nih, itu artinya selamat pagi, betul kan? Tuh. Kedua, coba memakai bahasa Arab. Marhaban, sabah khair. Ya akhi, ya ukhti. Oke, itu artinya halo, selamat pagi. Hai saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Ih, pinter Musa. Iya dong, makasih. Oke, selanjutnya memakai bahasa Jepang. Oke. Ohayo gozaimasu. Oke, desu ka? Oh, itu bahasa Jepang artinya selamat pagi, apa kabar? Oke, good job Musa. Ternyata Musa selain pandai berbicara, dia juga bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab. Oke, thank you Musa. You're welcome. Oke, good job. Oke teman-teman, seperti yang Musa katakan tadi, kita akan membahas tentang bukan tentang kelahiran Nabi sendiri ya, tapi sebelum kelahiran Nabi.
kisah bagaimana Abdul Muthalib, kisah bagaimana ayahnya Nabi Abdullah, kisah bagaimana Hashim, ya, yang belum banyak diketahui oleh kita semua. Yes, kita akan membahas itu. Pertama-tama, pada zaman dulu, pada zaman sebelum kelahiran Nabi yang biasa kita sebut tahun gajah, banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Jazirah Arab, di tanah Arab. Yang sebetulnya Hashim sendiri adalah seorang pemimpin tanah Arab sejak zaman dahulu. Beliau adalah seorang yang sangat rajin, beliau orang yang sangat pintar, beliau cendekiawan yang sangat dihormati oleh para orang-orang di Arab. Beliau adalah terkenal sebagai orang yang pintar berdagang. Beliau orang yang sangat baik kepada rakyat-rakyatnya yang ada di Arab. Nah, ketika beliau suatu hari berjalan-jalan ke Yaman, beliau bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Salma binti Amr. Ya. Salma binti Amr bertemu dengan Hashim. Hashim yang terkenal sebagai ahli dagang, dia ketika itu sudah mempunyai istri, namun belum mempunyai anak. Lalu beliau bertanya kepada rakyat di Yaman tersebut, penduduk tersebut, dia bertanya, "Wahai penduduk sini, siapakah wanita cantik itu?" Dijawablah oleh penduduk sekitar bahwa Salma adalah seorang janda yang belum mempunyai anak. Akhirnya Hashim bertekad untuk menikah atau menikahi Salma. Tujuannya apa? Tujuannya dia membantu agar supaya janda tersebut ada yang menghidupi atau ada yang memberi bantuan berupa mungkin ekonomi dan yang lainnya ya. Karena kebaikan Hashim akhirnya menikahi Salma. Nah, ketika Hashim menikahi Salma, Hashim menikahi Salma. Hashim sempat tinggal lama tuh di tempat Salma tersebut di Yaman. Akhirnya mereka mempunyai seorang anak laki-laki ya. Anak laki-laki tersebut dinamai dengan nama Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Ya, nama putranya Hashim adalah Syaibah. Siapa namanya Musa? Syaibah. Namanya Syaibah. Oke, namanya Syaibah. Ketika Syaibah lahir, Hashim dan para koleganya, para teman-temannya, para rekan sesama pedagang hendak pergi berdagang menuju ke negara yang sangat jauh ya. Nama negaranya sepertinya di daerah Jazirah Arab, tapi jauh tempatnya seperti itu. Ketika itu adalah hari terakhir pertemuan antara Salma dengan Hashim. Karena di perjalanan tersebut Hashim yang notabene adalah pemimpin Mekah, pemimpin Jazirah Arab, pemimpin di kota Mekah, meninggal dunia ya. Jadi Hashim meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan anak. Yang tadi adalah istrinya adalah Salma, sedangkan anaknya bernama siapa tadi? Anaknya lupa, Syaibah ya, Syaibah. Syaibah ini lalu tumbuh menjadi seorang anak kecil. Nah, ketika dia beranjak menjadi anak kecil, pamannya ini ingat. Nah, pamannya ini siapa? Pamannya ini adalah adik dari Hashim itu sendiri. Ya, Hashim mempunyai adik yang berada di Makkah, yang karena kakaknya meninggal dunia Hashim, lalu adiknya tersebutlah yang menggantikan posisi Hashim di Makkah sebagai pemimpin. Ketika itu digantikan oleh adiknya yang bernama Muthalib ya. Nama adiknya adalah Muthalib. Ingat-ingat teman-teman semuanya. Nama adiknya Muthalib, ia adalah penggantinya Hashim ketika menjadi pemimpin di Makkah. Namun Muthalib ingat bahwa Hashim mempunyai istri di Yaman, mempunyai istri dan mempunyai anak di sana, lalu dengan inisiatifnya dia akan menjemput anak tersebut supaya dijadikan calon pemimpin berikutnya di Mekah. Siapa anaknya? Tadi kan sudah dijelaskan, namanya Syaibah. Ya, Syaibah ini anaknya Salma dan anaknya Hashim.
Syaibah ini akan diambil atau akan dijemput oleh Muthalib supaya dijadikan calon pemimpin berikutnya di kota Mekah. Namanya Syaibah. Iya, namanya Syaibah ya. Syaibah ini akan dijadikan pemimpin. Nah, ketika Muthalib menuju ke rumah Salma, lalu bertemu dengan Salma dan bertemu dengan Syaibah, Salma dengan keras atau dengan nada yang kencang dia bilang, tidak, saya tidak akan mengizinkan Syaibah dibawa ke kota Mekah. Syaibah adalah anakku satu-satunya dan dia selalu mengingatkanku kepada ayahnya, yaitu siapa tadi teman-teman? Itu Hashim ya. Makanya si Salma tidak mengizinkan kalau si Syaibah ini dibawa oleh Muthalib. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Karena Muthalib bilang kepada Salma bahwa Syaibah ini akan menjadi pemimpin kota Mekah. Dia adalah satu-satunya putra dari Hashim yang akan mewarisi kepemimpinan Hashim tersebut. Lalu dengan berat hati Salma melihat ternyata memang sepertinya kehidupan atau kelanjutan dari hidupnya Syaibah ini tidak ada di Yaman, namun ada di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya dengan berat hati si Salma ini mengizinkan putranya Syaibah untuk dibawa Muthalib ke kota Mekah ya. Berarti akhirnya Syaibah dibawa tuh Musa ke kota Mekah bersama Muthalib. Mereka naik kuda berbarengan berdua. Oke. Nah, setelah itu mereka naik kuda bersamaan berdua karena sudah meninggalkan Salma di kota Yaman. Akhirnya mereka menuju ke Mekah. Nah, sesampainya di Mekah teman-teman, orang Mekah terkejut. Siapakah yang dibawa oleh Muthalib tersebut? Lalu mereka dengan spontan menyebutkan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Hampir semua orang yang melihat Muthalib membawa Syaibah, mereka menyebutkan Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, yang artinya budaknya Muthalib nih, budaknya Muthalib ini. Muthalib membawa budak, ya seperti itu ya. Jadi Abdul Muthalib berarti budaknya Muthalib. Nah, mereka kira Syaibah ini adalah budaknya Muthalib, padahal jelas-jelas bukan ya teman-teman ya. Ini adalah keponakannya, putra tercinta dari Hashim yang akan meneruskan kepemimpinan nanti ketika Muthalib turun ya. Tapi semenjak saat itu karena orang terbiasa memanggil Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, padahal sudah dijelaskan oleh Muthalib, wahai saudaraku semuanya, ini bukan budaknya Muthalib, tetapi ini adalah keponakanku, putra tercinta dari Hashim, pemimpin kalian semua yang telah wafatnya. Akhirnya mereka terbiasa memanggilnya Abdul Muthalib. Itulah sejarah kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Oke teman-teman ya, itu adalah sejarahnya kenapa kakek Nabi Muhammad dipanggilnya Abdul Muthalib. Padahal sesungguhnya namanya bukan Abdul Muthalib, namun Syaibah. Oke ya, sampai situ nanti kita akan bertanya-tanya deh sama para penonton. Kira-kira penonton masih ingat apa enggak ya? Oke, setelah itu Mekah kembali berjalan normal. Namun ada namunnya nih teman-teman. Mekah di bawah kepemimpinan Hashim dan Muthalib ini sebenarnya maju kotanya. Mereka rajin berdagang. Ya, Mekah ini maju kotanya, baik orang-orangnya. Namun ada namunnya nih. Kota Mekah disebut sebagai atau mereka memasuki zaman-zaman masa jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Jahiliyah dalam bahasa Arab adalah kegelapan. Jadi masyarakat ketika itu mereka bagus dalam hal berdagang, mereka pintar berdagang, mereka jujur dalam berdagang, namun mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terpuji. Seperti yang pertama adalah yang terbiasa berjudi. Mereka berjudi. Lalu setelah berjudi mereka biasanya minum minuman keras atau khamar di situ ya. Mereka berjudi, mereka minum keras, dan yang ketiga mereka percaya akan tahayul ya. Mereka ketika itu sebenarnya belum terlalu percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, namun lebih percaya kepada berhala.
Mereka seringkali menyembahkan benda apapun itu untuk berhala. Berhala itu apa? Wah, Musa menanyakan berhala itu apa? Berhala itu sebuah patung yang biasanya dibikin sendiri oleh para manusianya itu. Namun mereka setelah buat lalu disembah oleh mereka. Makanya itu sebuah zaman yang disebut zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Lalu ketika zaman kegelapan itu terjadi, Allah menakdirkan suatu hari akan lahirlah seorang pemimpin besar, pemimpin yang mengubah peradaban kita semua, yang merubah sejarah peradaban manusia, yaitu siapa teman-teman? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Muhammad selalu disebut sebagai Nabi yang merubah manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh terang benderang. Oke? Itu ya tadi ya, sampai siapa namanya, sampai Syaibah dibawa oleh Muthalib ke kota Makkah. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Kita akan lanjutkan nanti teman-teman. Namun nanti mungkin tidak bersama Musa, kita akan bersama temannya satunya, yaitu siapa nama teman kamu yang satunya, yang perempuan? Namanya Aisyah. Oke, namanya Aisyah. Kita akan berbincang-bincang dengan Aisyah. Oke teman-teman ya, sekian video kali ini. Ingat-ingat, kita sampai di Syaibah yang dibawa oleh Muthalib ke Mekah. Kita akan lanjutkan di sesi 2. Terima kasih semuanya. Salam sukses, salam sehat semuanya dari kami, Musa dan Pak Fauzi. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira.